Sehat selalu dan salam bahagia. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini hari yang sangat berbahagia. Kita mendapat kunjungan dari pemimpin kita dari pemerintah pusat, khususnya Pak Menteri Sosial. Pak Menteri Sosial Republik Indonesia Gus Ipul kemarin malam telepon saya langsung, dan Pak Bupati beliau memohon maaf, mestinya pagi ini mendarat boleh di sini karena ada tugas bersama Bapak Presiden dan tugas negara lainnya, sehingga hari ini beliau tidak bisa bergabung di sini. Tapi beliau sudah minta maaf secara langsung dan memastikan di waktu yang akan datang akan berkunjung lagi ke Sulawesi Barat atau Mamasa. Perhatian Kementerian Sosial Republik Indonesia luar biasa kepada Kabupaten Mamasa. Tepuk tangan. Saya selaku penjabat gubernur menjadi saksi untuk itu. Saya ditugaskan oleh Presiden untuk menjabat sebagai penjabat gubernur Sulawesi Barat pada tanggal 17 Mei 2024 yang lalu, 4 bulan yang lalu. Baru seminggu saya di sini, saya dijemput dengan longsor di Mamasa, 174 titik longsor. Saya ke beberapa tempat, diskusi dengan Bupati, tim penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten, dan ke Desa Bampang, beberapa tempat bagaimana membuka akses di Nosu dan seterusnya kita selesaikan. Waktu sesingkat-singkatnya Pak Bupati saya kasih waktu tempo 2 hari harus selesai. Dan kementerian yang pertama kali datang bantu itu adalah Kementerian Sosial. Iya, selain dari kita, dari provinsi. Saya waktu itu ketemu kepala desa Bampang. Ternyata ada masyarakat kita 157 kakak sudah beberapa hari tidak bisa memasak. Kenapa saya bilang tidak bisa memasak? Alat masaknya tidak ada. Saya teleponlah Bu Cece, stafnya Kemensos. Bu Cece, Indah bisa bantu tidak? Ya, hari itu juga beliau langsung kirim, besoknya sudah tiba alat masak 150. Itulah Kemensos. Jadi Kementerian Sosial ini luar biasa perhatiannya. Dan tadi yang mewakili langsung Pak Menteri ada 3 dirjen, 1 staf ahli Menteri, ada 7 eselon 2, tambah dengan staf lainnya. Ada Dirjen Rehabilitasi Sosial yang juga sahabat saya, Bapak Supomo. Beliau rekan seperjuangan saya. Saya kebetulan sehari-hari juga sebagai Dirjen di Kementerian Dalam Negeri. Saya adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditugaskan sementara di sini. Sama Pak Dr. Sen. Pak Dr. Sen ini kalau di Jakarta disebutnya ahli manuskrip. Ini orang pintar, cerdas, yang milik kita, aset orang Sulbar. Kebetulan dia adalah ketua kerukunan Mandar Sulawesi Barat juga sekarang. Ini dipelihara ini. Dan keyakinan saya setelah ini tidak lama ini langsung jadi dirjen dia. Kalau ya saya doain kalau bisa langsung jadi menteri juga tidak apa-apa, sudah cocok jadi menteri. Dari kut-kut itu sudah kut-kut internasional itu kelas menteri sudah itu. Orang cerdas, aset kita, kalau dijaga ini Pak Dr. Zain selama memimpin Kabupaten Mamasa. Sahabat saya juga di Jakarta. Kemudian ada Dirjen Pemberdayaan Sosial Ibu Mira Riyati. Nih, ibu ini yang akan banyak membantu kita bagaimana soal UMKM kita, usaha-usaha masyarakat bisa nanti akses permodalan, bisa dibantu bagaimana bisa usaha-usaha yang berkembang. Kemudian tadi Pak Dirjen Rehabilitasi Sosial sudah bilang sama saya, selain ada operasi katarak hari ini di Mamasa, nanti beliau berkenan Pak Kadis Kesehatan, Pak Dinas Sosial, beliau berkenan bantu operasi katarak seluruh masyarakat Sulbar, seluruh kabupaten, bukan hanya di Mamasa. Jadi beliau sudah berkenan untuk itu. Dan ada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bapak Agus Zainal Arifin. Ini beliau Pak Dirjen juga. Kemudian ini juga mantan Dirjen Keliling, berkali-kali jadi Dirjen di Kemensos, sekarang staf ahli Menteri. Staf ahli Menteri Bidang Teknologi Sejahtera Sosial, Bapak PP Nasarudin.
kemudian Pak Bupati, Pak Dr. Haji Muhammad Said, Direktur dari Kemensos, Direktur KBK, Bapak Rahmat Kusnadi. Pak Rahmat, makasih Pak Rahmat. Kemudian ada Kasendu, Bapak Wahyu. Kemudian ada Direktur RSPD, ada Direktur RSPD. Makasih. Direktur KAT, Bapak Iketut. Direktur JS, Bapak Faisal. Makasih. Direktur Daya Mas, Bapak Adik. Direktur Anak, Ibu Nova. Bapak Nova. Ini tulisannya Ibu, bermasalah Ibu. Saya pikir banyak Nova kan. Nah, saya maafkan saya, Bapak yang saya muliakan. Saya mohon maaf pejabat Kemensos lainnya. Benar-benar full tim Kemensos ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Maria. Pak, Ibu, Bupati Mamasa, Bupati lain boleh cemburu sama Bupati Mamasa. Kenapa? Perhatiannya lebih sekali. Baru 2 bulan lalu kita diskusi 3 bulan yang lalu tentang Mamasa, termasuk ide tentang akan membangun sosial di Mamasa supaya kalau ada apa-apa tidak jauh untuk umum sosialnya. Ini langsung mau direalisasikan di Sulawesi Barat. Ini ada 2, nanti Pak Dirjen yang jelaskan. Ini sudah langsung direalisasikan. Banyak sekali bantuan program yang diberikan Kementerian Sosial langsung Mamasa. Kalau tidak salah angkanya mencapai tahun ini 160 miliar untuk Mamasa dari Kementerian Sosial. Daerah yang seperti kita mendapat uluran tangan dari pusat itu luar biasa. Berarti bupatinya luar biasa. Tepuk tangan Bupati Mamasa. Ini yang bupati hebat nih. Itu mampu mengakselerasi, daerahnya terbatas kemampuannya, mencari jalan keluar, mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif, bagaimana daerahnya supaya bisa dibangun dengan baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sekali lagi memberi apresiasi kepada Kementerian Sosial, kepada kawan-kawan saya pemerintah Kabupaten Mamasa, Forkopimda, ada Pak Dandim, Kapolres, ada Pak Kajari dan seluruh jajaran, camat, lurah, kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat Mamasa. Kita bersyukur Mamasa ini alhamdulillah 20 tahun terakhir ini boleh terbuka. Tahun ini tanggal 22, 2 hari yang lalu kita ulang tahun Sulawesi Barat ke-20. 20 tahun Sulawesi Barat berdiri menjadi provinsi. Kalau ibaratnya orang manusia baru kita anak muda, masih usia dari remaja menjadi pemuda, umur 20 tahun. Tapi alhamdulillah kita bersyukur walaupun banyak kekurangan mulai terbuka daerah. Dulu mungkin ke sini kita lebih banyak jalan kaki, ke Raule, Mambi, ke gunung-gunung. Sekarang walaupun jalanannya belum semua bagus, kita harus bersyukur jauh lebih bagus, sangat bagus dibanding 20 tahun yang lalu. Kita harus bersyukur bahwa masih ada kekurangan yang harus kita lakukan. Yang kedua, semenjak saya jadi gubernur, tadinya pesawat hanya 3 kali ke Makassar. Sekarang sudah saya tambah 4 kali pesawat ke Makassar dari Mamuju. Tadinya tidak ada pesawat dari Mamuju ke Balikpapan. Sekarang sudah ada pesawat mulai minggu ini dari tanggal 29 4 kali ke Balikpapan. Sudah ada pesawat langsung dari Mamuju ke Balikpapan. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa sejak 17 Agustus tahun ini, ibu kota negara Indonesia yang tadinya di Jakarta, sekarang pusat pemerintahannya pindah kantor presiden itu di IKN di Kalimantan Timur. Jadi di Penajam Pasir Utara sebelah Balikpapan. Jadi mulai sekarang kantor presiden itu adanya di Balikpapan dan sekitarnya, di IKN. Jadi nanti akan lalu lintas orang, akan ada banyak sekali orang nanti tinggal di Balikpapan, Kutai Negara, kemudian Penajam yang menjadi kawasan ibu kota negara. Pelan-pelan Pulau Jawa itu pindah ke Kalimantan.
Akan ada puluhan juta orang di sana yang hari ini mungkin baru 3 juta, 5 juta orang. Nah, kalau ada banyak orang di Balikpapan dan sekitarnya, dia perlu makan, baik dari hasilnya dari hewan, ternak, maupun tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan lainnya. Nah, sekarang daerah Kalimantan Timur itu bukan daerah pertanian yang bagus, karena banyakkan tanah gambut dan tambang batu bara. Nah, pasti tanamannya, makanannya dari Sulawesi Barat yang paling dekat. Kita yang paling dekat dari Balikpapan. Pakai kapal kayu saja dari Mamuju, dari Bodo-Bodo, Pasangkayu itu 18 jam sampai. Kalau kapal feri 12 jam sampai. Kalau kapal cepat 6 jam sampai. Sudah balik. Kalau naik pesawat sekarang ATR cuma 50 menit. Mungkin nanti kalau sudah ada yang besar 30 menit sampai Balikpapan. Dan daerah kita ini indah sekali. Sekarang nanti ke depan kira-kira orang ibu kota Kalimantan Timur itu wisatanya kemana? Kalau di pantai Samarinda, Balikpapan berlumpur semua, pantainya tidak bagus. Udaranya panas sekali. Kata Pak Bupati, panas sekali. Kira-kira dia mau pergi wisata di mana? Ke Jakarta jauh, Bali jauh. Nah, tempat wisata yang paling dekat adalah Sulawesi Barat. Pasti dia akan ke Sulawesi Barat, ke Mamasa nantinya, mendinginkan diri karena panas di sana di Kalimantan Timur. Ya. Saya juga tahun depan sebagai dirjen di Kementerian Dalam Negeri, sebagai staf menteri berkantornya di ibu kota negara di Kalimantan Timur. Setelah berhenti jadi gubernur, saya akan berkantor di sana. Nanti akan saya bawa orang-orang biar liburan ke Mamasa. Karena di sini tempat begitu indah sekali. Pak Dirjen, Ibu Dirjen, kata Pak Bupati, ini bukan sekedar negeri di atas awan. Di tempat lain ada negeri di atas awan. Kalau kita jalan pagi di sini, di daerah ibu kota di sini, Tondok Pakaru dan sekitar ini bukan negeri di atas awan, negeri di dalam awan. Karena kalau kita jalan pagi di dalam awan kiri kanan di dalam kita sudah jalan pagi. Jadi ini memang indah luar biasa dan luar biasa. Pak Bupati menyampaikan bahwa ini negeri Mamasa diciptakan Tuhan di saat Tuhan sedang tersenyum. Saya selalu sampaikan negeri Sulbar ini seperti puing-puing tanah surga yang jatuh ke bumi. Nah, inilah pecahan serpihan taman surga yang jatuh ke bumi di bumi Sulawesi Barat yang begitu indah dan subur ini. Saudara-saudara semuliakan, Bapak Ibu dan masyarakat, hari ini inilah pemerintah negara Indonesia memberikan kepedulian pada saudara-saudara semua yang memiliki keterbatasan, yang selama ini mungkin memiliki banyak keterbatasan dalam hidup, tapi secara perlahan kami pastikan baik pemerintah kabupaten, provinsi, hari ini dari Menteri Sosial langsung jajarannya turun membantu memberikan uluran tangan kepada kita semua di tanah Mamasa ini. Sekali lagi kami mengaturkan atas nama pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, masyarakat Sulawesi Barat, dan tentu Mamasa mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Gus Menteri Sosial Indonesia, Gus Ipul, yang kita hormati. Salam hormat kami dan bangga kami dari Sulawesi Barat. Ini hadir juga dari DPRD kami, Pak, DPRD Mamasa, juga ke seluruh jajaran, juga kami mengaturkan atas nama rakyat Mamasa ya Pak, kepada Menteri Sosial dan jajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan yang meriah untuk Bapak Dirjen Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Penyerahan bantuan secara simbolis dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada Kabupaten Mamasa. Bantuan akan diserahkan kepada Bapak PJ Bupati Kabupaten Mamasa. Kami persilakan untuk mengambil tempat dan kami mohon berkenan Bapak Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial berkenan menyerahkan bantuan senilai
senilai 140 miliar 927.568 rupiah untuk bantuan bakti sosial, bantuan PKH, dan bantuan sembako. Baik, kami persilakan untuk berfoto bersama. Terima kasih. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, upaya Kementerian Sosial dalam rangka hadir di tengah masyarakat untuk melayani dan memberikan solusi permasalahan sosial, salah satunya melalui kegiatan bakti sosial. Bakti sosial Kabupaten Mamasa merupakan bakti sosial ke-8 di tahun 2024. Untuk itu, sebagai ucapan terima kasih atas dukungan dalam pelaksanaan bakti sosial ini, Kementerian Sosial memberikan penghargaan kepada 1. PJ Bupati Kabupaten Mamasa, Bapak Dr. Muhammad Zain, dan persilakan mengambil tempat. Yang kedua, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamasa, Dr. Andes Usman. Yang ketiga, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, Dr. Ratna Sari Dewi, untuk mengambil tempat. Dan kami mohon berkenan Bapak Dirjen dan Bapak Gubernur untuk menyerahkan penghargaan ini. Yang pertama kepada Bapak PJ Bupati Kabupaten Mamasa, Bapak Dr. Muhammad Zain. Terima kasih. Yang kedua kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamasa, Dr. Andes Usman. Yang ketiga kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, Dr. Ratna Sari Dewi. Ucapan terima kasih sebelumnya kepada para penerima penghargaan dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Saifullah Yusuf. Bagi teman-teman yang sudah menonton, bantu dibagikan. Hadirin yang kami hormati, kita juga akan memberikan bantuan secara simbolis dalam bakti sosial ini. Bapak Ibu hadirin, barisan yang paling depan merupakan penerima bantuan secara simbolis dari Kementerian Sosial. Untuk itu kepada Bapak Dirjen berkenan memberikan bantuannya, didampingi para Dirjen dan Bapak PJ Gubernur, Bapak Bupati dari sebelah ujung di sana. Ya. Silakan pendamping untuk mendampingi. Ada Damaraya, disabilitas fisik karena jatuh pada usia 8 tahun. Pada saat ini berusia 27 tahun. Kegiatan pada saat hari adalah tetap diberikan kursi roda. Duduk dan tekan. Yang kedua adalah Irina, usia 15 tahun, disabilitas fisik sejak lahir. Kenapa tertarik ya? Oh iya. Semangat ya, supaya nanti berkembang. Tapi ada tempatnya. Hah? Ada tempatnya. Enggak, kalau nanti ditambah itu ada tempat. Oh ada ya. Ini Pak. Yang lainnya kan apa motivasinya?
Nanti yang semangat ya. Ini ayam ini sama. Dan mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi yang lain untuk tetap berusaha walaupun dalam kondisi keterbatasan. Ya. Mundur. Pak. Makasih ya, semangat ya. Mundur. Di sebelah depannya adalah SMP. Masih sudah sekolah ya? Kelas berapa ya? Kelas 5 ya? Semangat ya? Ini kemarin asesmennya dapat kursi order. Iya. Cita-citanya pengen jadi apa? Hah? Belum tahu. Cita-cita. Kursi berapa? Hah? 16 ya? Iya. Kalau punya keterampilan apa? Nah, ini. Apa tuh? Selama ini keterampilannya apa? Latihannya apa suka? Hah? Menulis? Melukis. Ini kan kita bukan juga. Iya ya. Iya, nanti ya. Di peralatannya. Semangat terus melukis ya. Mudah-mudahan jadi pelukis besar, pelukis yang luar biasa. Ya. dan di sebelah ada Adam berusia Rumah bicara ya Pak? Iya, rumah bicara. Mungkin ada teman-teman. Mendapat bantuan usaha apa usaha tadi? Kamu apa? Bikin apa? elektronik. Oh, elektronik. Terus dapat bantuan apa tadi? Dapat bantuan apa? Peralatan elektronik. Elektroniknya apa? Maksudnya apa? Bagi kulkas dan juga nanti AC-nya kabupaten bisa diserviskan sama dia. Ini dapat bantuan apa saja dari kementerian? Ya, nanti beliau akan ke tempat lain lagi ya. Apalagi kekurangannya ya? Ya. Sama dengan tadi ada. Ya. Ada pesan juga. Ya semangat terus. Ya. Kemudian ada Soleman sampingnya. Soleman ini apa Soleman? Ini. Maaf. Terus kepengen bantuan apa ya dari kementerian yang harus dibantu? Alat apa yang supaya usahanya semakin maju dan berkembang? Bantuan apa yang diharapkan? Saya bersama bersyukur dengan segala bantuan yang ada di rumah saya. Ya, berupa adalah alat sederhana yang digunakan kemudian melakukan layanan dan masih ada satu kendala layanan yang kerja seperti ada mengangkut barang-barang yang berangkat ya, nanti biasa lagi ya. Mendapatkan bantuan Selamat dan sukses ya. sampingnya dari si Pak Gubernur. Tukang servis juga. Ya, misalnya dari kita ini bernama Yesi 13 tahun Bapak disabilitas kognitif dan dapatnya Siapa namanya? Yesi. Hobinya apa ya? Suka apa? Nyanyi? Apa suka apa?
Pintar menyanyi. Coba sekarang. Coba. Kanannya apa sekarang? Depannya Pak Gubernur ini. Ya. Gimana? Kanannya apa? Saya lihat dulu prosesnya Di mana di sini? Ini dekat sini. ini bapaknya. Oh, ini mana ibunya? Mana? Ibu? Oh, ibunya ini. Iya, ibu. Oh, ibunya. Gimana? Suka nyanyi ini? Iya. Tahu dia suka makeup. Oh, suka makeup. Ya mudah-mudahan nanti jadi makeup artis. Ya kan? Ya. Semangat terus ya. Halo. Siapa namanya? Umur berapa? 22 tahun. Kemudian ini bantuannya dapat meringankan dan membantu aktivitasnya. Bapak bisa dalam apa namanya? Tidak apa-apa. Ya, mendapatkan bantuan itu sudah evaluasi. Apa saja bisa? Ya, ada sembako Pak. Ada sembako. Ya Pak ya. Ini cucunya atau anaknya? Anak. Anak. Berapa anak? 7. Ini yang nomor? Nomor 7. Ada pesan Pak Gubernur? Ya Pak ya. Tuh. Kita masih ada sampo yang menerima bantuan Ibu Mary dari Ibu hari-hariannya apa misalnya? Selain itu apa? Aktivitas tidak ada, itu rumah tangga aja. Terus kepingin usaha apa itu? Menjahit. Ya. Ibu sudah pernah menjahit, sudah bisa menjahit? Bisa. Kenapa kok enggak menjahit kalau? Kalau ibu? Hah? Rumah tangga juga. Terus selama ini tidak ada kegiatan apa-apa? Ya makanya ya ada. Selama ini ibu rumah tangga, gitu. Tapi ada lahan, ada ya. Nanti coba sistem yang coba cek dengan teman-teman di Sendra. Ya. Kalau ini bisa jadi daerah penghasil sayur-sayuran. Ya, ya. Karena ketinggian. Ya. Bisa sudah kain. Oke ya. Nanti lanjut ya. Nanti lanjut ya. Ini ya. Asesmen lanjutan. Ya. Kalau ini apa ini?
Ada Yapi Pak, Yapi Widianto. Kelas 1 SMP. Tapi dia ada bukan disabilitas. Oh, 12 tahun. Kamu sekarang kelas berapa? Ya, ini yang Kelas presiden. Siapa? Jadi apa? Jadi dokter, jadi guru. Nah, ini seperti Dokter Nova. Nah, Jadi apa? Ayah juga telah meninggal tahun 2021 dan tahun 2018. ini yatim Pak. Ya. Ya Pak Dokter ya, diperhatikan ya. Siapa? Ya. Di rumah sama siapa? Hah? Kakaknya laki perempuan. Perempuan. Sekolahnya terus dengan bapak itu sudah nggak ada. Sekolah nggak berhenti kan sekolahnya terus ya? Terus ya, terus. Ya. Nanti dibantu sama Pak Dokter Nova. Ya. Ya. Coba Dokter ya. Dan dilanjutkan bantuan pemberdayaan masyarakat kelompok ternak ayam kampung Baik Bapak Dokter ayam Pak. Tadi yang kita belum dari tambah. dari Desa Osango, Kecamatan Mamasa. Ya. Terus ya, dikembangkan nanti kalau ada apa rapat sama teman-teman. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa sudah. Selanjutnya bantuan stimulan pemberdayaan sembako, kuliner, alat kerja Ya. bagi warga Kak Datu Barangin, Desa Datu Barangin, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa. Tidak dapat. berdayaannya ada. Oke. Dapat babi ini Pak, satu pasang dapat babi. Selanjutnya bantuan program siaga bencana di Kabupaten Mamasa senilai Rp4.542.542. Sama isi ambulian Pak. Ya. Ini Baik Bapak Ibu, demikian tadi penyerahan bantuan secara kalau sudah terpakai badannya habis lapor terima kasih dan kami mohon untuk kembali ke tempat acara kita selesai. Di Bambang ini. Di Kabupaten Kecamatan. Bambang di Bambang. Oh, sudah dengan Bambang. Ada juga Tagana masuk sekolah. Udah berlangsung ya di kelas. Tagana udah ngajari anak-anak di kelas ya. Di sekolah. Ini yang kena longsor kemarin Pak. Gimana? Siswa senang diajari begitu. Siswa diajari oleh Tagana. Ini kita dari Tagana. Dan dari kampus saya bencana warga desa Rambang. Tidak. Warga di mana-mana. Oh, warga Cemara. Nanti kita yang menunjuk untuk presiden ya. Ya, musibah itu memang datang dengan tanpa diundang, tapi kitanya sebagai warga harus siap sedia memitigasi jangan sampai ada korban. Ya, untuk itu kita siapkan kampung bencana, kampung siaga bencana ini. Baik, terima kasih. Bapak Ibu kembali ke tempat.
Terima kasih dan rekan kalian pemirsa, selanjutnya kita ikuti sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial kepada Bapak Dr. Andes Supomo MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Yang saya hormati PJ Bupati Mamasa beserta seluruh jajaran Pemda Mamasa, jajaran Forkompinda, ada Pak Dandi, Pak Kapolres, Pak Kajari, dan Pak yang saya hormati para pejabat di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat dan pejabat di lingkungan Kabupaten Mamasa. Dan yang saya hormati, saya banggakan teman-teman saya dari Kementerian Sosial, Pak Bupati dan Pak Gubernur. Saya laporkan teman saya ini sudah lebih dari 1 bulan Pak melakukan asesmen di sini. Ya. Pak Yadi itu sudah punya KTP di sini Pak, di mana aja? Ya kan? Sini Pak Gubernur. Tujuan kami kemudian datang awal Pak, itu ingin melakukan asesmen agar bantuan yang kami berikan itu tepat sasaran. Ya, walaupun demikian kami masih juga membuka peluang. Kalau ada warga Bapak yang seperti tadi, ternyata Mas Sawat yang di ujung itu ternyata beternak. Nanti akan kita support kembali supaya kemudian peternakannya akan lebih membuat dia semangat hidupnya semakin lebih baik. Dan Pak Bupati, Pak Gubernur dan semua pejabat lain yang hadir termasuk masyarakat di sini, keinginan kami pemerintah hadir melalui Kementerian Sosial itu adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan warga. Oleh karena itu Pak, yang kita bantukan itu adalah upaya-upaya bagaimana kemudian warga bisa bangkit, warga bisa sejahtera. Ya. Kalau dia ternyata sakit, ya kita barengi pemberian peningkatan kesejahteraan itu dengan pengobatan. Maka kemudian kita juga mengobati orang dengan gangguan jiwa, kemudian orang dengan sakit kusta, dan kemudian orang dengan sakit katarak. Itu yang kemudian kita sentuh agar kemudian masyarakat menjadi sejahtera karena dia mampu melaksanakan aktivitasnya secara mandiri. Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak PJ Gubernur dan Bupati, upaya melakukan seperti ini, melakukan bakti sosial ini sudah kami lakukan di banyak daerah. Saat ini kebetulan kita di Mamasa. Upaya untuk mensejahterakan warga Indonesia secara keseluruhan kami lakukan, karena itu adalah salah satu tugasnya Kementerian Sosial. Ya, Bapak Ibu bisa melihat tadi mereka yang kita bantu upaya-upaya dengan cara meningkatkan kemampuan
Nah, sangat rentan. Satu orang bisa punya kemungkinan minimal satu. Karena itulah yang nanti akan bisa digunakan mereka untuk hidup secara mandiri. Tentunya karena lokasi kami jauh, maka kami mengharap sinergi kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan sehingga yang kita bangunkan ini bisa sesuai dengan harapan berikut. Kemudian kalau masih ada yang belum kami sampaikan dan menyampaikan nih di tempat kami ini ada pelatihan menjahit, bisa nanti gabung atau nanti ada kelompok di sini kemudian kita panggil, kita undang narasumber dan mereka bisa pelatihan menjahit nanti yang selesaikan menjadi pemerintahan sosial. Itu bersama dengan kawan-kawan dari pemerintahan sosial atau kemudian pemberdayaan. Ya boleh. Pemberdayaan di masa sehingga kemudian kita bisa lakukan ini dengan baik. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, kami terbakar ya. mengucapkan mungkin pada kawan-kawan kami banyak datang ke tempatnya Bapak Ibu untuk melakukan asesmen. Ya, nanti kalau ada yang masih kelewatan, kawan-kawan kami bisa menjadi ada di mana, di Palu, wilayahnya di Masa, mereka akan membantu mencukupi beberapa yang tidak kalah pentingnya nanti sempat perubahan. Kasih untuk kata-kata sebentar. Halo, selamat siang. Hari ini kita ada kedatangan tamu dari Menteri Sosial. Ini begitu antusias masyarakat untuk menyambutkan Bapak dari Kementerian dan Gubernur. Terima kasih, selamat siang. Kentar aku mau pelawa. Kentar aku mau pelawa. Tidak usah. Kurang penonton. Kurang terlambat saya. Lula kuasa sambil tahu tuh. Lula kuasa sambil tahu menonton. Lula kuasa sambil serlas juga tuh menonton. Oh iya. Lula serlas. Berapa mobil kan mungkin? Berapa mobil? Hotel dia ya 1 juta. 1 juta. Ada yang 900 aja. Salah linakkan ke salah ini. Ah iya. Ada di rumah ini. Stabil. Iya, gue yang dia mati ya dikasih gini gue. Langsung Makassar. Apa itu? Online. Nah biar rado. Apalagi kalau HP-an dipakai ini pakai stabil toh. Saya Redmi Pro. Ya bagus. Jangan dapat bantuan. Saya mau ketemu Manggio kan, Feko. Konten-konten rumah Riko. Ya, saya kira itu lebih nanti kan kartu. Lebih kayak yang semua lagi gambar. Mudah-mudahan dan saya cepat begini sebenarnya sama kita. Bukan yang tidak lebih.
Tapi aku lalu nulis. Bayar. Menyelesaikan beberapa hal yang belum demikian, terima kasih. Mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Selanjutnya kami akan mengunjungi beberapa titik yang menjadi kegiatan yang kegiatannya tidak bisa dilakukan. Contoh operasi katarak. Bapak Ibu kemarin laporan dari tim operasi katarak, Pak Bupati dan Pak Gubernur sudah mulai jalan operasi katarak kemudian akhir. Saya di sana disayangkan padahal tidak sakit. Kami sudah operasi katarak hampir 10.000 orang dan tidak pernah ada yang kemudian merasa kesakitan. Karena teknologi yang digunakan untuk melakukan operasi katarak sudah teknologi yang paling terakhir. Ya, tidak lama juga. Oleh karena itu, kami masih membuka. Ya, barangkali ada saudara-saudara yang ingin operasi katarak, dipersilakan. Ya, kami masih sampai dengan besok masih melakukan operasi katarak. Begitu ya. Daripada tidak bisa melihat jadi buka permanen. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen. Dan kami laporkan operasi katarak sampai dengan hari kemarin 66 orang yang sudah dioperasi dan hari ini akan operasi 71 orang. Baik, hadirin yang kami hormati, semoga menikmati karena yang telah disampaikan. Dan Bapak Ibu kami persilakan menikmati snack yang sudah diberikan. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa operasi katarak yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial gratis. Makai. Pokoknya mau. Hingga pos satu hari, pos operasi satu hari. Materi yang orang dari ibu satu operasi katarak dari Bapak Ibu yang kami hormati sebagai acara kami persilakan bertemu bersama Bapak Dirjen Indonesia dan Bapak PJ Pak Gubernur dan Bapak Ibu Bali seluruh jajaran bertemu bersama. Bahwa akan diambil dari atas panggung. Jadi Bapak Ibu silakan berdiri. Kita akan berfoto yang sangat meriah dengan para pejabat Kementerian Sosial dan Dinas Kabupaten Mamasa seluruh jajaran pejabat di Kabupaten Mamasa. Bapak Ibu silakan berdiri dan rekan-rekan media berada di atas panggung. Baik, akan kami aba-aba dengan gaya formal dahulu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dan sekali lagi gaya bebas Bapak Ibu. Senyum 1 miliar. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Dan dengan demikian berarti sudah kegiatan acara puncak bakti sosial di Kabupaten Mamasa dilanjutkan dengan peninjauan
display kegiatan di sebelah kiri. Pak Yadi mohon diarahkan Bapak Dirjen beserta Bapak PJ Gubernur meninjau ada lingkungan sosial pemberdayaan masyarakat beberapa bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemarin penerima masa Dinas Sosial Kabupaten Mamasa berduduk bersama di depan. Lagi keluarga besar. Saya kalau lumai. Oh. Saya kau price sama ini. Luan, lebal. Saya kau price ketarak. Kau kah? Iya. Oh, saya nak aku makan di operasi di Polewali. Oh. Oh, kau malah. Tak umti malah pindual le. Bukan dia, kata apa? Tempo ko tangkan maliki. Tuh. Gua buming na salah makasih wa. Iyo, tahu gua. Mana gua to kota tinita kasi. Jadi kan telo ma price sama ini. Bang kata saya gimana lo sapun apa tak mau bisa. Oh. Oi. Nak pertama kok iya. Sabes. Inggu. Gerani. Inggu. Selama saya sebuah gubernur ini buat besar dari sosial. Ini kembang kat rumah. Kenapa kat rumah? Oh. Membantu komunitas Video ko. kita membuka lagi kesempatan untuk memperbaiki sosial. Segera tidak terbaik yang diberikan selain ucapan terima kasih dari pemerintah atas support pemerintah yang bersyukur masalah dan masalah sosial dan masalah kepada kawan-kawan dan semua kita para pimpinan kita. Terima kasih. Cek boleh. Bahain dia. Sering pilih sering. Mas aja. Dia sudah pada. Lama tak jumpa. Untuk orang yang gangguan jiwa dalam kegiatan bakti sosial ini mereka juga mendapatkan perhatian yang kami bawa obat mau ada gerak liwas. Fokus gerak liwas. Kemudian kawan-kawan di kabupaten memberikan obat tersebut mereka yang gangguan jiwa. Kita upayakan mereka yang tadi ditanyakan itu kemudian kita lepas agar kemudian mereka bisa beraktivitas bebas. Oleh karena itu nanti kami bersama bersinergi dengan kabupaten dan provinsi untuk mengobatan mereka. Bagi kami tidak ada alasan untuk tidak mengobatkan mereka walaupun kemudian lokasi rumah sakitnya cukup jauh. Jadi tidak ada. Tapi yang paling utama adalah kerelaan daripada keluarga, ya anggota keluarga untuk membolehkan mereka kita ajak berobat karena mereka itu adalah anggota keluarga. Kalau anggota keluarganya tidak merelakan, kami juga mengalami kesulitan. Ya, seperti itu. Ini yang kemudian kami harapkan
masyarakat kemudian memberikan izin bagaimana mereka bisa ditambah. Saya kira untuk gangguan sudah ada yang intervensi oleh Kemensos? Ada. Sudah ini di awal kan kami sudah datang kurang lebih sebulan. Nah, ini untuk melakukan identifikasi siapa-siapa saja dengan gangguan jiwa. Setelah itu kemudian kita melakukan intervensi ringan. Ya, kami datang ke sini dengan membawa dokter jiwa juga. Ya, kami bawa dokter jiwa dari Jakarta untuk kemudian melakukan pengobatan kepada warga. Bukan hanya yang jiwa, tapi mereka dengan kondisi kusta. Mereka kita obati juga mereka yang dalam kondisi kusta. Bahkan kita juga membuat lumbung khusus untuk mereka yang dalam kondisi kusta. Lumbung itu menyiapkan beberapa kebutuhan saudara-saudara kita yang kemudian dalam kondisi kusta. Ya. Ini soal iuran BPJS yang tidak dibayarkan Pemda Mamasa, Pak. Apa ya? Ya. Itu diskusinya ya, fokus saja kegiatan diskusi. Pak, buat Ibu Dirjen, mungkin ada hal-hal yang kami bantuan ini yang perlu dilakukan, yang diberikan positif dari dilakukan sosial ini kita konsumsi. Jadi yang kita ucap terima kasih ada beberapa banyak hal juga di masa ini. Saya tidak tahu kawan-kawan dan diskusinya juga ini yang fokus dari kegiatannya dari sosial yang luar biasa ya harus kita syukuri sebagai warga Mamasa Sumbar. Bu Dirjen kemarin Pak Dirjen alasannya Pak Menteri dari Mamasa itu. Nah itu tujuan dari pemberdayaannya gimana? Dan tadi ngobrol ke masyarakat juga mereka ingin untuk ada pelatihan lebih maju ke depannya. Apakah ada pendampingan lebih lanjut tentunya? Terkait dengan pemberdayaan, mungkin ini salah satu baksis ini adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk keseriusan pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk adanya perhatian yang cukup besar bagi warga Mamasa seperti itu. Terkait dari sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Bupati Pak Gubernur sendiri, nah terkait dengan pemberdayaan ini menjadi hal yang sangat penting karena kita ingin juga berubah pola mindset warga masyarakat bahwa bansos itu bukan satu-satunya yang bisa mengeluarkan untuk kemiskinan. Bansos itu hanya sebagai bantalan, tetapi justru pada saat mereka harus keluar dari kemiskinan dan mereka menjadi sejahtera, satu-satunya adalah mereka harus diberikan pemberdayaan, diberikan bantuan usaha, dan tentunya ini harus dari hasil asesmen. Kami dari Kementerian Sosial ini sudah berbulan ada di Mamasa yang tadi melakukan asesmen terlebih dahulu. Tentu digunakan untuk apa? Asesmen adalah agar bantuan tersebut tepat sasaran. Salah satu tadi adalah bantuan yang kami berikan adalah bantuan untuk tenun ya, bukan pembuatan tenun, tetapi lebih kepada pengembangan daripada produk-produk tenun. Dan kebetulan memang yang kami bantu kemarin adalah baru di Desa Dalam. Kenapa mereka meminta bantuan dalam bentuk mesin jahit? Karena selama ini mereka ternyata sangat sulit pada saat mereka sudah memberikan atau menghasilkan produk sarung, mereka harus menjahit ke kota. Sedangkan ongkos dan biaya tentunya akan menjadi lebih besar, sehingga harga produksinya sendiri ini tentunya juga akan menjadi sulit bagi mereka. Dan kalau kemarin saya sudah langsung kunjungan ke lapangan dan saya ngobrol dengan teman-teman dari kelompok tenun, dan saya sangat bangga. Ternyata lansia-lansia dengan usia yang masih 72 tahun ini mereka sangat produktif seperti itu dan mereka masih melakukan usaha tenun. Tapi yang disayangkan adalah memang penjualannya itu memang masih sangat sulit dan mereka akhirnya hanya menjual produk ini dengan harga yang sangat minim. Ini yang menjadi PR kami, tentunya Kementerian Sosial. Rasanya kalau bantuan kita berikan tanpa ada pendampingan itu sia-sia. Jadi yang pertama justru yang akan kami tindak pada saat nanti warga atau masyarakat kita berikan bantuan, tentu kita lakukan pendampingan. Apa yang memang mereka butuhkan? Ternyata mereka membutuhkan pelatihan, mereka membutuhkan skill untuk menjahit, tidak hanya dalam bentuk produk-produk lain, tetapi bisa dikembangkan, bisa menjadi tas, mungkin bisa menjadi sandal atau apapun. Nah ini mungkin yang akan kami lakukan selanjutnya, sehingga kita berharap
bantuan ini tidak hanya selesai sampai di sini, tetapi bisa berkembang, meningkatkan pendapatan mereka tentunya, dan akhirnya mereka bisa lebih sejahtera. Sebenarnya golongannya ada di situ. Jadi seluruh pihak kita coba membantu seperti itu, tetapi tetap kita kembali kepada masyarakat, bagaimana daya juang mereka, karena itu kan usaha bisnis itu kan, usaha itu kan memang turun naik, sehingga memang butuh keteladanan dari mereka. Tapi kami dari Kementerian Sosial terus akan melakukan pendampingan, sehingga bantuan yang kami berikan tentu tidak sia-sia. Kalau tadi Pak Dirjen menyampaikan jangan ada yang dijual, justru harus lebih berkembang, dan tentunya ini akan meningkatkan pendapatan mereka seperti itu. Kalau Pak Menteri itu ada acara sama Presiden dan sedang ikut saya langsung beliau, jadi saya beliau insya Allah kepada yang lain. Tapi timnya beliau kan sudah diskusi buat ini apapun kita. Terima kasih sama Mas Menteri. Saya bicara langsung dari mana beliau. Kalau Pak Menteri saya terima kasih kepada Pak Dirjen, Mas Menteri atas keperhatiannya untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang krusial. Terima kasih. Mari kita bersatu untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Terima kasih. Cukup ya, kawan-kawan. Jadi intinya karena SOS itu membantu kita itu dari hulu ke hilir. Ada sifatnya langsung menangani masalah sosial, ada yang sifatnya bagaimana memandirikan masyarakat. Jadi saya kira ini ada Pak Dirjen Kementerian Sosial tidak sampaikan. Terima kasih Pak Guni. Ya, di samping berkat yang sedemikian luas banyak sekali di Mamasa, ternyata juga daerah kita Mamasa ini kawasan rawan bencana. Tidak hanya gempa bumi, banjir, yang banyak adalah tanah longsor. Bahayanya kalau sudah longsor kemudian mengisolasi suatu daerah, maka daerah itu bisa sampai nggak makan, nggak bisa melanjutkan kehidupan. Karena itulah kita bangun juga di sini lumbung sosial, terutama di daerah Kecamatan Nusu dan Kecamatan Bambang. Dan juga kita lakukan juga kampung siaga bencana. Artinya masyarakat diajari untuk memitigasi jangan sampai ada korban ketika terjadi bencana tersebut. Mereka harus tahu di mana tempat evakuasi, untuk menuju tempat evakuasi dan segala persiapan lainnya. Sampai sekolah pun kita akan juga akhirnya masuk sekolah. Dan terakhir juga ada untuk air bersih, kita juga kemudian kita bangun penelitian air bersih tersebut. Saya itu sampaikan Pak Denis. Ya, lumbung sosial itu adalah tempat di mana kebutuhan ketika sedang terjadi bencana itu harus disuplai. Kalau kita menggunakan dari Maluku, kemudian menggunakan dari Sulawesi Selatan, di mana jalur saat itu evakuasi atau jalur menuju ke sana sedang terputus, maka orang yang di dalam area bencana itu tidak bisa melakukan apa-apa, dan itu bahaya. Dan itu dari lumbung sosial itu bisa setidaknya untuk 1-2 hari tidak makan, ada kasur lipat, ada makanan siap saji. Makanan siap sajinya itu juga walaupun tidak terlalu banyak, tapi sudah cukup setidaknya untuk 1-2 hari mereka bisa hidup di sana. Begitu pula pengobatan atau mungkin alat-alat lain yang bersifat darurat. Ada sudah terdapat beberapa lumbung sosial didirikan dan hari ini sudah kita penuhi masing-masing, dan yang baru kita bikin dalam beberapa hari ini ada 2 yang dari Kecamatan Nusu dan Kecamatan Bambang tersebut. Kemudian tambahan ya informasi ya. Yang lumbung sosial yang dilakukan oleh SOS Mamasa pertama kali di Sulawesi Barat. Belum pernah ada sebelumnya, dan itu ternyata mengatasi untuk tadi antisipasi bencana. Saya merasakan betul waktu bulan Mei lalu bencana longsor 774 titik di Mamasa, kita tidak ada gudang bulog di sini di Mamasa. Dengan kehadiran lumbung sosial ini membantu banyak. Mudah-mudahan tentu kami berharap di daerah terisolasi lainnya mungkin bisa ditambah lagi mungkin sekarang Nusu dengan itu, tapi kami respect sekali, cepat sekali angkatnya Nusu. Pertama kali Nusu dari negara. Saya yang tahu Pak Dirjen yang anggarannya anggaran ada 10 triliun lebih tadi, 140 miliar lebih, totalnya 140 miliar. Jadi ada tuh kok anunya. Oke ya. Oh baru datang kali. Terima kasih ya, kawan-kawan ya. Berkah buat Mamasa ini. Baik, terima kasih, dan kami persilakan akan menuju sisi panggung untuk meninjau beberapa
SPAN dari Kementerian Sosial tentang bantuan pemberdayaan sosial, lumbung sosial, dan kerajinan tangan di sebelah kiri panggung. Rumah sakit enggak? Enggak, ada pikun juga. Di ujung belakang ada pemeriksaan kesehatan, baik untuk disabilitas maupun individu. Lekko ah. Jadi ini jadi ya. Ada. Foto dulu, baru kerjaan. Mana dah? Ditunggu ya nya. Sama. Ada foto itu datang. Ada foto itu datang. Tabe. Ini lagi saya dorong sebelum masa ini menjadi kabupaten penghasil anggrek terbesar Indonesia. Ada 400 jenis anggrek di sini. Dan itu langka. 200 Jadi anggrek ini kan bisnis ekspor besar. Nah, ini bisa menjadi oleh-oleh premium global. Ini sekarang lagi saya bikin etalasenya di dekat samping kantor gubernur. Kantor gubernur dari saya bikin etalasenya. Baru saya kerjakan ini kan. Jadi saya pikir masalahnya bangsa ini bisa jadi menjadi kabupaten penghasil anggrek terbesar Indonesia. Tidak ada lagi bisa dari ini. Kan media tanamnya ada. Saya buka lapan sini banyak, gratis. Terus di sini ada 98.000 hektar pinus. Kulit pinus yang jatuh itu, ya itu kan media tanamnya yang bagus. Itu ada semua. Ada sekali. Kalau ini setiap rumah dibikin ribuan, itu duitnya kencang. Kedua, kabupaten penghasil anggrek mohon Pak Senat. Kami dari sini, bahkan ada kopinya yang juara di Rusia ini. Ini besar sekali. Nah, sekarang masyarakat itu yang bagus, kan baru bisa diwariskan. Ayo ready? Selamat pagi. Luar biasa.
ini apa? Rio. Sampai. Masuk apa boleh? Masuk pantulas atau patulah. Di mana? Salah satu pengrajin tenun di Kecamatan Bal yang di usia berapa nih? Ibu usia berapa? Usia berapa? 70 lebih. Berapa lama di kerja ini? 1 minggu. Kalau ini berapa lama? Biasa dijual harga berapa? Ya? 400 ya? Ini jadi apa Bu? Jadi ini? Kalau ini jadi apa ini? Oh, sarung. Berapa dijualnya sarung? Pire balu kan nih? Ini bahannya apa deh? Benang kita bantu mesin jahit dan kita ya bantuan dari serat alam sini ya? Beli? Sudah buatan pewarnaan alam sudah Masih ada? masih ada tempat yang saya Bahannya apa warna alam dari kayu? warnaan alam dari kayu Baik kayu? itu warna dan kayu dari kayu. Iya. Sudah dibantu ya? Iya. nanti kami akan lakukan Ini dari desa Desa Balasanitian. Balasanitian. di sini Kecamatan Bal apa? Desa Bala. Ini juga sekaligus jadi diadap antara wanitanya. Ya, dia kalau di Bugis namanya Lamida. Nah, jadi pasukan Bugis itu ada juga tentara perempuan. Jadi bagi penjajah dulu, berpikir perempuan ini kayak ini. Padahal ini jadi senjata dia. Ini jadi senjata pasukan wanitanya. Jadi kalau dipikir dari ada jenis
Ya sudah muka. Sudah muka. Ya dapat cuma saya di mobil. Oh ya. Matena muda trio. Matena muda trio. Oh. Harus diukur dulu, Pak. Diukur dulu. Saya tuh bapaknya bingung. Sekarang udah dengar lagi apa? Iya. Gak apa-apa, barusan karena lewat. Iya. Itu alat pendengaran, Mas. Sudah dipasang, sudah diukur tadi. Alat pendengaran. Sebentar lagi ini selesai, kita ke ruangan yang tadi lagi. Yang pendamping Bapak nanti saya infokan cara pakai rumah, cara pasang pas perawatannya kepada Bapak minta kesiap. Ini malah lah kopi. Sekarang tahu itu lagi sebenarnya kalau untuk yang baru. Nah, periksa, mau katanya ini, periksa telinganya. Belum periksa. Tadi nggak kan sih? Tadi nggak? Tadi. Tadi sih. Aku lalu periksa selalu. Ini sepunya tadi kali ya. Ini katanya juga. Tadi yang aja. Iyo. Kalau baterai sih. Tiket boleh, gua di talingan bermasalah. Woi, bagi-bagi dulu anunya harus. Banyak. Sakit apa, Pak? Ini tahan sama Pak di. Dadah. Terima kasih Indo. Oh. Kami kamu periksa. Akade. Akade. Ya kade nanti. Oh. Bisa gratis. Bisa gratis, obat gratis. Oh iya. Gratis. Dan yang baru sudah selesai beberapa penghasilan biasanya oh, makan sading, merasa, Jadi nanti di rumah masak gerak-gerakan begini-begini. Ini di rumah ya.
Apa keluhannya tuh Pak? Apa keluhannya tadi Bapak? Frozen shoulder Pak, bahunya kaku. Oh, Lengket bahunya tapi sudah tidak tenang. di terapi. Ngerasa Le? Mau dicek kolesterol? Cek kolesterol. Selama ini tidak pernah cek atau tidak pernah cek? Ini obatnya agak banyak, bisa jeda-jeda saja. Minum obatnya. Oke. Dokter, mau ini? Ada Bu. Cek apa kok? Oke teman-teman, cukup sekian dulu live streaming kita. Terima kasih atas dukungannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Salam. Pengalaman dan aku. Pengalaman deh. Ini gara-gara tomat cuma. Ambil.